tadi malam saya merasa bahwa memang Mas Anies itu cocok lah jadi Menteri Luar Negeri. Kita kan punya Menlu yang sangat tajam ya dalam forum-forum internasional. Nah menurut saya ya dengan nature pertahanan yang bersifat rahasia tadi memang nggak mungkin untuk diungkapkan semua data itu betul-betul akurat. Karena surveinya Indikator kemarin dengan SCTV itu saya baca datanya ternyata ketika ditanya apakah suka dengan debat yang menyerang atau tidak, mayoritas malah mengatakan tidak suka yang mendebat atau menyerang. Jadi tadi malam itu ada salah seorang tokoh elit lah di Republik ini, saya nggak usah sebutkan namanya. Saya lagi nonton debat, dia rupanya sedang nonton debat juga. Tiba-tiba masuk WA. Titik-titik sadis gitu. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini kita sudah bersama. Kita hari ini judul acaranya OOM. Apa? Omon-omon bersama Mr. Q. Omon-omon. Ya, gimana Mr. Q terawangan terhadap perdebatan terakhir antara Pak Prabowo Tadi malam ya? Iya, tadi malam. Mas Anies dan Mas Ganjar. Iya, saya kira kalau Pak Prabowo memang beliau bicara mengenai topik ya yang dalam pengertian lebih konvensional, pertahanan itu sebagai sebuah kekuatan militer, katakanlah begitu. Dia mengucapkan hal-hal yang memang menjadi keyakinannya semenjak lama bahwa suatu negara itu baru kuat kalau punya pertahanan yang kuat. Apalagi punya militer yang kuat, apalagi kalau bicara Indonesia yang kekayaan sumber daya alamnya begitu besar. Nah, itu harus dilindungi lah dengan kekuatan militer. Nah, kalau Mas Ganjar dengan Mas Anies kelihatannya pengertian pertahanan dan keamanan dalam pengertian yang lebih luas ya. Terutama Mas Ganjar itu saya ingat bicara mengenai perdagangan orang kalau nggak salah kan begitu ya. TPPO, terus ya. iya. Lebih dalam pengertian lebih luas lah ya. Dia mau bikin duta besar cyber. Masih bisa. Ya, nanti bisa dicek ya, tapi intinya bicara dalam pengertian lebih luas, narkoba dan seterusnya. Nah, yang menarik itu Mas Anies. Saya melihat Mas Anies itu lebih ke arah geopolitik, lebih kepada hubungan internasional sebetulnya. Ketika dia mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil peranan yang besar dalam perdamaian dunia, harus presiden harus tampil di forum-forum dan ya mungkin itu sesuai dengan karakteristiknya Mas Anies ya. Saya kira tadi malam sekali lagi suatu pentas pertunjukan kefasehan diplomasi dan berbicara dari Mas Anies. Saya kira sih kalau saya jadi presiden saya udah menemukan Menteri Luar Negeri yang cocok yaitu Mr. Anies Baswedan untuk menggantikan Alwi Shihab. Karena sangat-sangat artikulat. Pokoknya mau dikasih setengah menit, mau dikasih 1 menit, pokoknya pesan sampai. Iya, beliau itu belum jadi Menteri Luar Negeri saja kan PBB udah menyetujui gagasannya kan, apalagi kalau jadi Menteri Luar Negeri. Dan memang kelihatan betul ya semalam itu gimana Mr. Q melihatnya dari menit awal ketika penyampaian visi dan misi ya Mas Anies sudah memberikan hook terhadap Pak Prabowo ya kalau nggak mau dibilang uppercut itu atau apalah gitu ya pukulan-pukulan yang langsung gitu ke arah Pak Prabowo gitu. Ini apakah sudah terencana dalam artian ini adalah gambaran dari permainan putaran kedua gitu yang mana Mas Anies, Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar mungkin ya terutama Mas Anies gitu sudah bermain dalam skema putaran kedua tadi malam di backmainnya mereka. Sebetulnya kan begini sederhana saja bahwa kembali lagi dalam kontes 2024 walaupun tidak ada Pak Jokowi sebagai calon tetapi posisi petahana kan diambil oleh Prabowo dengan Gibran dan posisi sebagai penantang atau perubahan itu diambil oleh Mas Anies. Jadi posisi itu secara naluriah menurut saya sudah membentuk cara berpikirnya Mas Anies dalam bertindak, bertarung, berstrategi dalam konteks Pilpres ini. Apalagi memang dia merasa bahwa peluang dia paling besar itu kan medan pertempuran adalah debat gitu. Kan medan pertempuran ini kan macam-macam, ada acara debat, ada pertemuan dengan tokoh-tokoh, ada serangan udara, ada ruang publik dan seterusnya.
yang dirasakan oleh Mas Anies bahwa dia itu punya skill kungfu yang paling lengkap itu ya di pentas debat itu gitu. Karena itu dia gunakan segala macam jurus dan cara. Saya kira semua arsenal atau semua stok persenjataan itu dikeluarkan tadi malam. Semua jenis amunisi dilemparkan oleh Mas Anies. Jadi mulai dari senjata tradisional sampai dengan mass of weapon of destruction itu dikeluarkan. Pokoknya semua dikeluarkan oleh Mas Anies. Dan ya saya sedang membayangkan Mas Anies itu nanti bicara di forum PBB ya. Saya kira bagus sekali itu memang. Serangan-serangan jab itu saya kira Amerika bisa juga terkaing-kaing. Karena itu tadi malam saya merasa bahwa memang Mas Anies itu cocok lah jadi Menteri Luar Negeri. Kita kan punya Menlu yang sangat tajam ya dalam forum-forum internasional. Jadi hikmahnya saya kira itulah tadi malam. Kalau buat saya ya, iya kalau kita mencari menteri luar negeri yang berbakat dengan kata-kata dan kiti-kiti ya, dengan omon-omon, nah itu ya Mr. Omon-omon itu menurut saya ya definitif lah bahwa itu adalah Mas Anies. Definitif itu. Tapi kenapa Pak Prabowo kok kelihatannya take it to personal ya, Mr. Q ya? Sampai bahkan ini masih jadi perbincangan di Twitter sampai pagi ini. Terkait hal sesimpel salaman itu yang masih sampai saat ini masih diperdebatkan. Kenapa itu nggak terjadi gitu? Seperti main bola aja kan, sekeras-kerasnya kita tackling, ujungnya kita bisa tukeran kaos gitu misalnya. Iya. Ya, mungkin itu kepribadian Pak Prabowo ya, kan orangnya kan nggak basa-basi ya, dia langsung dan ketika dia kemudian punya perasaan yang tidak nyaman dengan Mas Anies, dia tidak memaksakan diri juga untuk katakanlah salaman begitu. Dan saya kira itu kelihatan dari pernyataan dia, Mas Anies, ya Anda ngomong etika gitu. Menurut saya itu kalimat yang nggak selesai sebetulnya. Nah, apa selesainya, Pak? Iya nggak selesai. Karena jujur orang yang nggak ngerti tuh akan nggak ngerti juga apa yang di highlight. Ya ada banyak hal yang ada di kepalanya kan sebetulnya yang tidak dikeluarkan, dan menurut saya pada titik itu sebetulnya Pak Prabowo sudah sangat menahan diri gitu. Bayangkan kalau itu di ruang privat mungkin lebih panjang lagi kalimatnya. Ya dalam debat sebelumnya kan sudah pernah terungkap juga sebetulnya sebagian ketika beliau bercerita mengenai bagaimana Mas Anies itu datang minta bantuan untuk maju sebagai calon gubernur. Lalu kemudian juga pernah ada video yang Mas Anies mengatakan dia tidak akan maju sebagai calon presiden kalau masih ada Pak Prabowo. Tapi nyatanya kemudian tetap maju kan gitu kan. Mungkin saya kira itu yang sebetulnya dijadikan catatan oleh Pak Prabowo, bahwa Anda ngomong soal etika tapi etika Anda sendiri ada di mana gitu. Itu kalau kita bicara soal pencalonan Mas Anies ya. Tapi bisa juga sebetulnya soal etika itu berkaitan dengan isu pertahanan keamanan, di mana menurut Prabowo ya namanya pertahanan keamanan itu tidak mungkin kita buka setelanjang-telanjangnya, karena itu kan unsur pertahanan gitu. Itu kan sama dengan mengungkapkan kita punya peluru berapa, kita punya senjata berapa, disimpan di mana. Itu kan sama dengan ngasih informasi kepada lawan. Kalau lawan mau menghancurkan kekuatan pertahanan kita kan dia harus tahu yang dimiliki apa, jumlahnya berapa, ada di mana gitu. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa konsep pertahanan antara tiga orang ini mungkin agak berbeda satu dengan yang lain. Kita kembali saja kepada pembukaan yang masing-masing 4 menit itu. Buat saya Mas Anies itu melihat soal isu pertahanan keamanan atau geopolitik, isu tadi malam lah, itu lebih kepada soal peranan Indonesia di ranah internasional. Jadi lebih kepada HI, lebih kepada geopolitik gitu. Nah, Mas Ganjar itu bicara mengenai keamanan dalam pengertian luas. Dia masuk bicara soal perdagangan manusia, bicara Forkopimda, keterlibatan Forkopimda segala macam. Pokoknya luas lah, dalam pengertian yang luas gitu. Tapi kalau Pak Prabowo dalam pengertian yang lebih tradisional, bahwa pertahanan dan keamanan itu adalah militer gitu. Nah, kalau bicara dalam kerangka yang lebih spesifik, menurut saya sih sangat masuk akal bahwa Pak Prabowo itu nggak akan mengungkapkan dalam tanda kutip rahasia negara gitu. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita lihat kalimat-kalimatnya Pak Prabowo, dia lebih mengangkat itu lebih tinggi lagi loh. Terus terang saya baru kali ini mendengar pertahanan itu sakral. Tentu kita nggak bisa main-main kan dengan sesuatu yang sakral gitu. Kategori rahasia saja sudah membuat kita nggak membuka data itu, apalagi sakral gitu. Jadi kan di penutupan di acara press conference Pak Prabowo kan mengatakan saya agak
kecewa pada hari ini. Kenapa hal yang sakral itu kemudian dengan enteng mau dibuka? Kenapa ada calon presiden yang mengatakan bahwa tidak ada rahasia dalam pertahanan? Itu menurut saya sangat memukul buat Pak Prabowo. Dan mungkin karena sangat memukul itu kemudian dia perasaannya tuh juga nggak nyaman gitu. Jadi cara melihat isu pertahanan dan keamanan ini hemat saya secara paradigmatik itu bisa sangat berbeda antara 3 orang ini. Pak Prabowo itu ya mungkin karena latar belakangnya militer ya, dia betul-betul melihat pertahanan itu adalah soal kekuatan militer, dan kekuatan militer itu berkaitan dengan daya survive bangsa Indonesia gitu loh. Tapi kan debat itu kembali lagi apabila kita lihat produk turunan dari perdebatan itu kan sebenarnya potongan-potongan video di media sosial dan lain-lain gitu, Mr. Q. Artinya yang paling akan dapat traction publik adalah yang paling paradigma pertahanan yang paling sesuai dengan pemahaman publik pada umumnya, gitu. Nah, gimana Pak Prabowo kayaknya nggak mengantisipasi itu, dan ini kembali ke perdebatan yang sangat segmented lagi. Ini cuma orang-orang pertahanan yang ngerti kayak Bu Koni, terus Mas Andi Wijayanto, Pak Prabowo. Kalau 3 orang itu ngomong atas nama kerahasiaan tadi jadi publik gak bisa ikut mendiskusikan secara kenapa nggak masuk ke arena yang ini lebih tentu luas harus di riset ya kalau memang mau lebih pasti datanya. Tapi kalau menurut saya justru konsep pertahanan dan keamanan yang dilontarkan oleh Pak Prabowo justru itu yang ada di kepala mayoritas masyarakat Indonesia kalau menurut saya. Bahwa yang namanya pertahanan keamanan itu ya alutsista, pertahanan militer. Jadi pengertian-pengertian yang sifatnya lebih konvensional itu justru relate dengan masyarakat Indonesia. Dan dalam konteks itu saya kira masyarakat Indonesia akhirnya memahami bahwa ya masa persenjataan kita diler istilahnya kan gitu kan kepada negara asing, kepada negara luar gitu. Semua riset-riset mengenai kekuatan militer ini kan menurut saya kan bukan fakta keras yang kemudian akurat 100%. Saya nggak tahu tadi malam tuh nggak dikutip ya. Kalau saya kan dulu taunya data-data militer itu kalau di media itu acuannya namanya Gens Defense Weekly itu gitu. Terus pernah majalah Indonesia namanya Strategi Militer kalau pernah baca juga kan. Iya di situ itu kan nggak pernah kita betul-betul bisa akurat. Itu kan semua perkiraan-perkiraan saja, dugaan-dugaan saja gitu loh. Sama aja dengan misalnya majalah Forbes mengungkapkan data kekayaan konglomerat misalnya atau tokoh pengusaha tertentu, itu kan sebetulnya bukan exact, bukan precise itu. Itu sesuatu yang sifatnya estimasi saja gitu. Nah, menurut saya ya dengan nature pertahanan yang bersifat rahasia tadi memang nggak mungkin untuk diungkapkan semua data itu betul-betul akurat, dan pasti sebagian itu ada yang tidak terungkap dan memang sengaja dibuat untuk tidak terungkap. Karena apa? Karena ya tadi, ya kalau musuh tahu Anda punya senjata apa, berapa jumlahnya, letaknya di mana, ya kalau dia mau menghancurkan kan gampang saja. Itu. Jadi ya nontonlah. Sekarang lagi ada film di Netflix itu mengenai Perang Dunia Kedua itu dari awal sampai ke akhir. Bagaimana kemudian pada akhir pertempuran pasukan sekutu berusaha mengalahkan dan mengambil alih menaklukkan Jerman dengan mengebom pusat-pusat persenjataan dari Jerman itu. Dan itu adalah kunci kemenangan. Ya sama juga kunci kemenangan adalah kunci untuk menaklukkan kalau orang ada kekuatan asing mau masuk ke dalam negeri kita. Jadi saya ngelihat memang Pak Prabowo ini dalam debat itu betul-betul dia mengacu kepada pengertian konvensional dari pertahanan. Kenapa Anda harus kuat? Karena kalau Anda nggak kuat, Anda akan diintervensi, kekayaan alam Anda akan direbut, lebih jauh lagi Anda akan dijajah, dan Anda tidak akan berdaya. Pada titik itu dia mengatakan, Anda mau jadi Gaza kan? Kan nggak mau. Kenapa Gaza bisa dikuyo-kuyo begitu oleh Israel? Karena nggak punya kekuatan militer. Nah, saya ingat juga Pak Jokowi mengatakan, Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Pak Jokowi ya. Atau Pak Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ini kan ukurannya sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara. Nah, jadi sebetulnya kekuatan militer Indonesia, pesawat tempur misalnya, ya harus 1 kali 27 1 kali 27 kali lipat yang kita miliki sekarang ini. Kekuatan pesawat ya, karena kita setara dengan 27 negara. Tapi kan kita punya
keterbatasan ruang fiskal. Itu kan bahasa teknis untuk mengatakan nggak punya duit. Termasuk soalnya misalnya kenapa Menteri Keuangan juga disebut-sebut. iya. Menteri Menteri Keuangan kan ibarat ibu rumah tangga, punya uang sekian, dia punya sekian anak, ya masing-masing punya kebutuhan, dia harus pintar-pintar melakukan alokasi gitu. Dan pada titik itulah kemudian ruang gerak menuju pertahanan yang optimal itu, atau bahkan minimum essential force itu ya dengan berat hati sulit dicapai oleh Indonesia. Karena peralatan militer itu kan bedanya dengan peralatan lain-lain. Satu kan super mahal, karena kan dia spek khusus. Spek militer dengan spek sipil beda. Ya, pesawatnya sih kecil, tapi harganya ya mungkin lebih mahal daripada pesawat yang penumpang yang gede gitu. Karena dia teknologinya teknologi tinggi, teknologi canggih gitu. Yang kedua, barangnya itu barang yang teknologi tinggi juga, yang tidak bisa dibeli setiap saat. Kalau istilah Pak Prabowo kan bukan barang yang Anda datang ke supermarket tinggal tunjuk langsung beli gitu. Jangan disamakan beli tank dengan beli mobil. Iya, mobil bekas ya. Mobil Alphard. Alphard aja itu biasanya harus inden, harus nunggu berapa, belum tentu. Lah ini spek militer kok nggak bisa cepat tersedia gitu. Jadi memang karena militer ini dunia khusus, nggak semuanya bisa memahami soal masa operasional gitu. Itu juga kan agak beda konsepnya dengan barang-barang yang bersifat katakanlah sipil gitu. Istilah bekas dan betul. Airtime sama lifetime ya. Iya, betul. Flying hours segala macam. Iya, itu. Jadi kalau barang-barang militer itu dia punya masa berlaku 30 tahun gitu. Jadi selama 30 tahun ini belum terpenuhi, berarti barang ini oke gitu. Kalau usianya 10 tahun, dia berarti masih oke untuk 20 tahun. Gitu. Nah, tapi kan di kepala kita ini kan terlanjur kalau barang bekas itu berarti kualitasnya sudah sangat menurun, dan karena itu kemudian tidak bisa dipakai lagi, atau daya fungsinya itu sudah jauh menurun gitu. Tetapi kalau untuk peralatan militer selama 30 tahun itu, bahkan setelah 30 tahun kalau barangnya belum rusak, itu tetap harus dimuseumkan, harus dipensiunkan, karena memang dia sudah mencapai masa waktu tertentu. Yang saya tahu itu pesawat, karena saya pernah dalam satu fase hidup saya bekerja di penerbangan charter. Di penerbangan charter itu, pesawat jet, itu dia kalau sudah habis masa berlakunya, rusak gak rusak harus diganti. Beda dengan kita pakai mobil. Kalau mobil, kalau nggak rusak masih tetap bisa dipakai. Tapi kalau pesawat, itu dia beberapa spare partnya itu, sebagian spare partnya itu dia punya durasi gitu. Misalnya durasinya 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun nggak rusak pun tetap harus diganti. Gitu. Banyak juga pengalaman hidup Mr. Q ini. Pesawat nggak pernah urus kalau pesawat. Sampai properti Mr. Q kan. Kos-kosan 2000 pintu iya, kan. Jualan burung goreng puyuh juga pernah. Punya restoran pula. Aduh, emang coffee shop ada. Iya kan. kan. Gokil sama Mr. Q. Nah, tapi gini, kalau Mr. Q kan susah lah. Kita mau korek-korek kayak apa, Mr. Q juga tetap jiwa elegan dan jenaka Mr. Q ini menjadi tameng Mr. Q kan. Ya. Tapi kan kalau Pak Prabowo kan enggak punya image dan punya kecenderungan untuk emosional, dan itu banyak yang mengatakan bahwa Mas Anies tahu betul itu dan permainan itu dibangun dari awal. Dan gue tambahin, Mas Anies meng-highlight itu ketika Pak Prabowo mungkin udah mulai terpancing. Mas Anies bilang tenang saja, nggak usah emosional, jawabnya betul. Tenang saja. Gitu. Saya kira memang mau dikapitalisasi ya, dan wajar-wajar saja. Kalau saya melihat sih Pak Prabowo sudah mengendalikan diri dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan penampilan yang pertama kan. Pak Prabowo ini kan dia maunya kita baik-baik saja. Bahkan pertanyaan yang diajukan itu seingat saya yang paling keras mungkin membandingkan antara pernyataannya Pak Muhaimin dengan pernyataannya dengan Pak Anies ya. Kan Muhaimin mengatakan, wah kita kan nggak perang, karena itu nggak perlu beli peralatan perang. Bagaimana pendapat Anda? Itu kalau menurut saya kan soft lah dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan
Misalnya Mas Ganjar, Mas Anies, itu skornya berapa? Ya kan, Mas Ganjar jawab 5 kan, gitu. Habis itu dibalikin oleh Ganjar ke Anies. Anies bilang 11, tapi dari 100. Itu kan serangan yang betul-betul serangan. Menurut saya kembali kepada Pak Prabowo sebetulnya untuk bagaimana merespon itu. Dia sudah mengantisipasi sebetulnya. Saya lihat misalnya dia kan nggak ngelihat ke Anies, dia lebih ngelihat ke tempat yang lain gitu. Terus ya wajahnya relatif lebih datar. Tetapi kan setiap orang kan punya kecenderungan masing-masing toh untuk berbicara, untuk bertanya, untuk merespon gitu. Saya nggak mungkin diharapkan untuk berbicara tangan saya nggak bergerak, karena bawaan saya begitu. Suruh saya diam, nggak keluar nanti. Ya Pak Prabowo tuh juga begitu. Tapi ya balik lagi kalau bicara secara keseluruhan, masyarakat kan debat itu adalah salah satu pintu untuk mengetahui kandidat, mengenal kandidat. Itu pun sebetulnya nggak linear, karena surveinya Indikator kemarin dengan SCTV itu saya baca datanya ternyata ketika ditanya apakah suka dengan debat yang menyerang atau tidak, mayoritas malah mengatakan tidak suka yang mendebat atau menyerang. Jadi sebetulnya kan bisa kecelek juga tuh. Yang jagoan-jagoan offensive ini bisa kecelek juga itu. Dia kan bergerak dengan nalurinya, dengan skillnya, dengan alam pikirnya. Tapi apakah alam pikirnya itu sesuai dengan mayoritas masyarakat kan belum tentu. Kalau Rocky Gerung style, semalam Mas Anies mungkin bisa unggul lah ya. Rocky Gerung style ini kan lawan bisa terbirit-birit lah kalau biasanya kalau kita debat di forum gitu. Kalau saya begini, kita kan bicara mengenai pemilu. Kan debat ini kan menjadi penting karena dia bagian dari pemilu kan. Perlombaan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, karena itu kita harus lihat masyarakat, terutama masyarakat yang segmennya lebih luas. Mungkin untuk penikmat total politik, ya acara serangan-serangan itu sesuatu yang disukai. Karena ibarat tinju itu ya tadi istilahnya Ari tadi, ada jab, ada hook, segala macam. Tinju termasuk olahraga politik nggak? Kemarin catur kan, bola. Tapi kan kalau bicara masyarakat, ternyata mayoritas menurut surveinya Burhan, Prof B ya, ternyata kan mayoritas malah tidak suka dengan serangan-serangan itu. Lebih suka yang santun, lebih suka yang Pancasilais ya. Wushu berarti suka ya. Udah bener Pak Erlangga tuh. Lebih menerima sarasehan daripada debat sebetulnya. Tapi balik lagi seperti saya bilang kan, kita ini kan ada salah kaprah mengenai acara debat ini. Harusnya Pilpres itu pertama-tama bicara mengenai penyampaian visi dan misi. Ya masing-masing dikasih kesempatan dulu untuk menyampaikan visi dan misi. Kandidat 01 kesempatan pertama 2 jam. Kandidat kedua 2 jam. Kandidat ketiga 2 jam. Habis itu baru masuk acara debat. Debat pun juga sebetulnya nggak boleh lari dari visi dan misi. Ya, karena apa yang mau diketahui oleh pemirsa atau mau diketahui oleh pemilih itu kan visi misi dari kandidat. Supaya bisa kelihatan tuh bedanya A dengan B dengan C. Anda pilih yang mana? Tapi debat kita kan pada hari ini kan saya nggak yakin itu kembali kepada visi dan misi. Itu semua kembali kepada alam pikirannya para panelis. Jadi itu semesta alam pikiran panelis, bukan semesta alam pikirannya kandidat. Karena kalau semesta alam pikiran kandidat harus mengacu kepada visi dan misi. Jangan-jangan sebagian terminologi atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di panelis itu nggak ada di visi dan misi. Itu menurut saya salah satu kelemahan dari acara kita sekarang. Nah, balik lagi kepada kultur masyarakat kita. Ternyata debat bukan sesuatu atau serangan-serangan yang inherent dalam kegiatan debat itu mayoritas masyarakat nggak suka sebetulnya. Jadi yang merasa unggul dengan aneka varian serangan tadi malam sesungguhnya bisa kecelek. Karena masyarakat kita justru nggak suka dengan yang nyerang-nyerang. Tapi ada pertanyaan kayak begini, Mas Yukio. Di awal-awal kita ingat pengambilan nomor urut di KPU, gitu kan? Itu kayaknya Pak Prabowo dan Mas Anies tuh akur betul gitu. Tapi sekarang jadi tajam. Ini apa sih yang membuat perubahan ini terjadi menurut Mr. Q? Ya balik lagi bahwa ada background hubungan antara dua orang ini. Tapi awalnya akur-akur aja pas di KPU. Ya makanya nomor 2 masuk. Bahwa karena debatnya belum dimulai. Setelah debatnya dimulai, mungkin Pak Prabowo kemudian berpikir, astaga, orang ini tega amat ya, kira-kira begitu. Astaga, orang ini bicara mengenai etika ya. Bagaimana dengan etikanya dia sendiri gitu.
astaga orang ini getol banget ngulangnya etika. Sementara wajahnya sangat datar gitu. Seolah-olah dia nggak punya beban etika sama sekali. Itu dia. Jadi ya dinamika hubungan antar individu, antara calon presiden juga saya kira bisa jadi pelajaran menarik buat kita semua dalam dinamika 2024 ini. Ketika ngambil undian kan debatnya belum dimulai. Ya istilahnya presumption of innocence atau dugaan yang baik saja gitu. Rupanya kan dugaannya ada yang buruk. Jadi tadi malam itu ada salah seorang tokoh elit lah di Republik ini, saya nggak usah sebutkan namanya. Saya lagi nonton debat, dia rupanya sedang nonton debat juga. Tiba-tiba masuk WA. Titik-titik sadis gitu. Titik-titik sadis. Bayangkan ini orang yang menjadi bagian dari komunitas ini. Bagian dari elit ini. Dia reaksi pertamanya adalah titik. Udah 4 titiknya. Titik 4 ya. Sadis gitu. Udah enggak usah disebut nama, biar nanti kolom komentar. Biar kolom komentar nanti yang ngomong ya. Gitu lah. Titiknya 4 kali sadis. 4 kali 4 apa 5? 5 ya? Oh 5 ya. Iya. 5. Makanya gue lagi supaya bingung ya. Iya. Kalau 4 ketum partai. Iya. Iya, 4 ketum partai. Ini yang 5. Sadis itu spontan. Nah, beliau ini kan nggak bertarung. Bisa punya sense begitu. Menurut saya. Tapi kan pendukung Pak Prabowo kali. Itu bisa jadi benchmark gitu loh. Ya bayangkanlah Anda ada di situ gitu. Anda di tempat itu. Jadi ya menurut saya sih ya gini, presiden itu juga manusia. Manusia. Jadi mekanisme yang berlaku pada dirinya juga sama dengan Anda, dengan saya. Ada perasaan, ada emosi, ada rasio, ada prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip pribadi. Dan semua itu ya akhirnya keluar. Beberapa mungkin bisa menutupi lebih tebal, lebih tertutup dibandingkan dengan yang lain. Tetapi ada yang memang orang lebih apa adanya. Saya kira begitu sih. Nah, yang agak berbeda justru malah ketika Pak Prabowo mencoba banyak membuat persamaan dengan Mas Ganjar. Iya. Tapi di akhir Mas Ganjar juga memberikan perlawanan yang agak serius gitu. Bahkan menantang Pak Prabowo. Gue agak kaget tuh Mr. Q di level-level itu ketika Mas Ganjar bahkan meminta stafnya Pak Prabowo untuk mendampingi. Karena mengatakan kan Bapak oke, mungkin staf Bapak sini silakan aja dampingi, silakan. Data saya mana yang salah gitu kan sampai agak tone-nya agak tinggi gitu. Gimana? Iya, penjelasannya juga kembali kepada struktur pertarungan yang ada sekarang ini, bahwa sebetulnya Prabowo dan Ganjar itu datang dari kubu yang sama, yaitu kubu keberlanjutan kan. Nah, karena sama-sama keberlanjutan, mayoritas pemikiran, gagasan, konsep sebetulnya kan kurang lebih sama saja. Gitu. Kalau ini kan perubahan, makanya bisa beda banget. Kalau Anies kan perubahan, karena itu bisa beda banget. Tetapi kalau dua ini kan pada dasarnya sama-sama keberlanjutan. Gitu. Ya, notabene kan think tanknya Mas Ganjar kan think tanknya Pak Jokowi juga. Dan pada suatu fase, suatu masa mereka kan berinteraksi kan. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dapat nggak masukan misalnya dari Lemhanas? Dapat lah. Demikian pula sebaliknya kan. Data-data dari pertahanan dikomunikasikan dengan Lemhanas. Bayangkan kalau datanya saja sudah sama, nggak heran kalau kemudian ada banyak persamaan dalam kesimpulan gitu. Apalagi tadi sama-sama dalam suatu tim yang namanya tim Pak Jokowi. Ya jadi beberapa aspek strategi itu hemat saya kan bukan juga jatuh dari langit, tetapi sesuatu yang sifatnya sudah akumulatif gitu. Jadi ya kalau ada banyak persamaan ya itu sangat bisa dipahami. Bahwasanya kemudian Mas Ganjar nyerang Pak Prabowo, ya itulah kemudian dinamika hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, berebut suara pendukungnya Pak Jokowi. Dan kita udah pernah bahas bahwa timnya Ganjar kemarin nyerang Pak Jokowi, sekarang sudah mengubah strategi menjadi menyerang Pak Prabowo gitu. Jadi ya ambil poin lah. Kalau istilahnya Pak Prabowo tuh mau ambil poin, mau ambil para poin dari
Pak Prabowo. Nah, di sisi yang lain, Pak Prabowo kan, ya dia mau, kalau dia merasa sama, ya dia sampaikan aja sama. Tapi Mas Ganjar kan sudah ada agenda untuk ngambil poin dari Pak Prabowo. Sudah ada agenda mau ngambil poin. Jadi lagi bukan nunggu celah sih, bahkan udah menyiapkan amunisi, udah menyiapkan peluru untuk nembak Pak Prabowo di mana. Selain tadi faktor karena memang ya think tank dan kitchennya mungkin agak sama. Pak Kokinya Prabowo sama. dengan kokinya juga sama dari Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Dengan mencoba menarik Mas Ganjar, berbaik dengan Mas Ganjar. Apa politically apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo baik ke Mas Ganjar? Pak Prabowo kan ataupun memang publik? doktrinnya nggak boleh nyerang kan. Karena ini semua teman, ini semua anak bangsa, ini semua adalah tokoh bangsa, tokoh-tokoh terbaik bangsa Indonesia. Dan saya tidak menafikan sekali lagi bahwa ya ke depan akan bersama-sama dalam pemerintahan. Ingat bahwa pertarungan politik di Indonesia, khususnya Pilpres pada hari ini, itu harus dibagi dalam 2 tahap. Tahap bertarung dan tahap memerintah. Tahap bertarungnya bisa berhadapan-hadapan, tapi tahap memerintahnya justru bisa bersama-sama karena mau menyatukan, mau menyatukan modal sosial yang diperlukan untuk melakukan pembangunan. Kembali lagi ilustrasinya, bayangkan kalau waktu ada COVID, Pak Prabowo berada di luar, lalu dia pidato tolak vaksin, tolak PSBB, berantakan pelaksanaan penanganan COVID kita. Tapi karena Pak Prabowo di dalam ikut mendukung, akhirnya 2 elemen besar yang masing-masing punya modal sosial di masyarakat itu mendukung pemulihan COVID. Nah, Pak Prabowo sudah di dalam pemerintahan saja masih ada yang nggak mau divaksin kok. Bayangkan kalau Pak Prabowo berada di luar pemerintahan, separuh masyarakat Indonesia nggak mau divaksin. Kalau nggak divaksin, ya pasti kasus COVID akan meningkat dan rumah sakit bisa kelebihan beban karena banyak yang harus dirawat. Susah loh itu. Yakinin banyak orang vaksin. Sampai sekarang aja ada yang nggak vaksin. Di kantor kita aja ada yang susah saya meyakinkan. Teman-teman saya banyak. Orang paman saya ada. Ada yang ideologis, ada yang sekedar takut jarum suntik nih Mr. Q. Kalau saya mengacu yang pertama sih. Nah, kalau jadi bukan game, jadi ini bukan game menuju putaran kedua ya. Set Pak Prabowo udah set putaran kedua gitu untuk mengantisipasi nanti pertarungan yang real adalah Anies versus Prabowo. Makanya Ganjar sedemikian dini kita coba tarik approach dan diakuisisi gitu. Ya kan kalau ada putaran kedua ini kan sebenarnya udah jelas. Ini Prabowo tinggal lawan Ganjar atau Prabowo lawan Anies. Karena itu Anies maupun Ganjar di kepalanya dia adalah lawan dia itu Prabowo. Iya, jadi udah pasti akan berhadapan. Ya kalaupun misalnya ada pikiran mengenai putaran kedua, ya udah dicicil dari sekarang lah, ya. Udah dicicil dari sekarang. Ya, tetapi nggak berpikir putaran kedua pun juga ini akan dilakukan untuk menciptakan perbedaan antara Pak Prabowo dengan Anies maupun dengan Ganjar. Gitu. Udah aja lah, udah naluriah saja ini sudah.